pasangan yang menyakiti hati, ujian atau tanda dari Allah. Tidak ada luka yang lebih menyakitkan selain ketika orang yang kita cintai dan kita percayai justru menjadi sumber air mata kita. Kita berharap pasangan hadir untuk menguatkan, tapi ternyata justru dialah yang melemahkan. Kita berharap dia menjadi penyejuk jiwa, namun kadang justru dialah yang membuat dada terasa sesak dan hati pun bertanya, "Ya Allah, apakah ini ujianmu atau tanda darimu bahwa aku harus mengambil keputusan besar dalam hidupku?" Cinta dalam rumah tangga adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah titipkan kepada manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Quran, Surah Ar-Rum, ayat 21. Namun kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Ada rumah tangga yang dipenuhi senyum dan cinta, tapi ada juga yang penuh air mata dan luka. Lalu, ketika pasangan menyakiti hati, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Islam membimbing kita melewati badai ini? Bab 1. Menyadari bahwa hidup adalah ujian. Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah yang dibaca, melainkan sebuah janji dan realita hidup yang pasti akan dialami setiap manusia. Ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Ia hadir dalam banyak bentuk. Ada yang diuji lewat harta, ada yang diuji lewat kehilangan, ada yang diuji dengan kesakitan, dan ada pula yang diuji melalui orang-orang terdekat, termasuk pasangan hidup. Ketika pasangan yang kita cintai justru melukai hati, kita sering bertanya dalam diam, "Mengapa harus aku yang mengalami ini? Mengapa orang yang seharusnya jadi penopang justru membuatku rapuh?" Pertanyaan itu wajar, karena manusia memiliki hati yang lemah dan jiwa yang mudah goyah. Namun, di balik semua itu, ada pesan ilahi yang sedang bekerja. Allah tidak pernah salah dalam menetapkan ujian untuk hamba-Nya. Setiap tetes air mata, setiap sesak di dada, setiap malam yang terasa panjang karena terluka, semuanya berada dalam pengawasan-Nya. Tidak ada satupun yang sia-sia. Justru, disitulah Allah ingin mendekatkan kita kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, niscaya Dia akan menimpakan musibah kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah hadis ini dengan hati yang tenang. Disakiti pasangan mungkin terasa berat, namun bisa jadi itu adalah tanda kasih sayang Allah. Allah ingin kita kembali bersandar kepadanya, mengingat bahwa hanya Dia tempat berlindung sejati. Bayangkan, jika hidup ini hanya berisi kesenangan, apakah kita akan mudah ingat kepada Allah? Bukankah manusia seringkali lalai saat hidupnya terlalu nyaman? Maka Allah turunkan ujian agar hati kita kembali bergetar dan menyebut nama-Nya. Setiap luka yang kita rasakan bisa menjadi sarana penghapusan dosa. Setiap kesedihan yang kita alami bisa menjadi jalan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Sebab ujian tidak pernah datang kecuali sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 286. Ini artinya, jika kita sedang berada dalam ujian berat, termasuk disakiti oleh pasangan,
Itu tanda bahwa Allah percaya kita mampu melewatinya. Allah tahu hati kita kuat, meski terkadang kita merasa lemah. Allah tahu jiwa kita mampu bangkit, meski sering kita merasa ingin menyerah. Maka, jangan melihat ujian hanya dari rasa sakitnya, tapi lihatlah dari kacamata keimanan. Di balik luka ada hikmah, di balik tangisan ada pembersihan dosa, dan di balik kesulitan selalu ada jalan keluar yang Allah siapkan. Saudaraku, ujian dalam bentuk pasangan yang menyakiti bisa jadi adalah jalan untuk mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan hati. Boleh jadi lewat ujian ini Allah ingin mengangkat derajat kita lebih tinggi, hingga kita menjadi hamba yang lebih dekat, lebih lembut hatinya, dan lebih berserah diri kepadanya. Maka, saat hati terasa pedih, ingatlah, itu bukan hukuman, melainkan bagian dari kasih sayang Allah. Karena ujian adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan kita, masih peduli dengan perjalanan iman kita, dan masih ingin kita kembali kepadanya dengan hati yang lebih bersih. Bab 2. Sabar. Sebagai perisai hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim ditimpa musibah, kesulitan, kegelisahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya karenanya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap rasa sakit, sekecil apapun, memiliki nilai di sisi Allah. Bahkan duri kecil yang menusuk kulit saja bisa menjadi sebab penghapusan dosa. Apalagi luka hati yang begitu dalam akibat perlakuan pasangan. Maka, sabar adalah kunci agar setiap kesedihan yang kita rasakan berubah menjadi pahala dan penghapus dosa. Namun, banyak orang yang salah memahami sabar. Mereka mengira sabar berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus, menahan luka tanpa batas, seakan-akan sabar sama dengan kelemahan. Padahal, sabar dalam Islam bukanlah menyerah. Sabar adalah kekuatan batin untuk tetap tenang, tetap mengendalikan diri, dan tidak membiarkan amarah menguasai hati. Sabar bukan berarti kita harus diam saat disakiti. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari reaksi yang merusak. Jika marah bisa membuat kita berkata kasar atau melakukan tindakan buruk, maka sabarlah yang menjaga agar lidah kita tetap terkendali dan hati kita tidak dikuasai nafsu. Allah berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Perhatikan ayat ini. Sabar menghadirkan janji besar, kebersamaan Allah. Bayangkan, ketika kita mampu menahan diri dalam menghadapi ujian, saat itu Allah sendiri bersama kita, menguatkan hati yang hampir runtuh, dan menenangkan jiwa yang hampir hancur. Dalam kehidupan rumah tangga, sabar menjadi perisai yang melindungi dari kehancuran emosi. Bayangkan jika setiap kali pasangan menyakiti, kita membalas dengan amarah, kata-kata kasar, atau tindakan yang tidak terpuji. Luka itu tidak hanya membesar, tetapi juga menimbulkan luka baru. Namun dengan sabar, kita diberi kesempatan untuk berpikir jernih, memilih kata yang baik, dan mencari solusi dengan kepala dingin. Sabar juga bukan sekadar menahan marah, tapi lebih luas dari itu. Sabar berarti menerima kenyataan dengan ikhlas, meski tidak sesuai dengan keinginan kita. Sabar berarti tetap berusaha menjaga diri dalam ketaatan kepada Allah, meski jalan terasa berat. Dan sabar berarti menunggu pertolongan Allah dengan yakin, meski hati terasa ingin menyerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia diberi kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan
bahwa sabar bukan sekadar pilihan, tetapi jalan hidup orang beriman. Dengan sabar, kita selalu berada dalam kebaikan, apapun keadaan yang menimpa. Saudaraku, ketika pasangan menyakiti, sabarlah yang menjaga kita dari keputusan yang tergesa-gesa. Dengan sabar, kita diberi ruang untuk menilai dengan hati yang tenang. Apakah masalah ini bisa diperbaiki dengan komunikasi? Apakah luka ini bisa disembuhkan dengan doa dan usaha bersama? Ataukah memang sudah saatnya mencari jalan yang lebih baik? Semua itu hanya bisa terlihat jelas ketika hati kita tenang dalam sabar. Sabar adalah perisai hati. Tanpa sabar, hati kita akan mudah retak, hancur oleh amarah, atau putus asa oleh kesedihan. Tapi dengan sabar, hati menjadi lebih kuat. Ia ibarat benteng yang melindungi jiwa, hingga kita mampu melihat jalan keluar yang Allah sediakan. Meski dari balik kabut ujian, maka jangan pernah meremehkan sabar. Karena sabar bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan sejati. Kekuatan untuk tetap berdiri, meski hati dilukai. Kekuatan untuk tetap percaya pada janji Allah, meski dunia terasa runtuh. Dan kekuatan untuk tetap tenang, hingga cahaya pertolongan Allah benar-benar datang. Bab 3. Memaafkan atau membalas. Al-Quran mengajarkan, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Quran Surah Asy-Syura, ayat 43. Ayat ini adalah undangan lembut dari Allah untuk meninggikan hati kita. Sebab, memaafkan bukan sekadar melepas kesalahan orang lain, melainkan juga membebaskan jiwa kita dari belenggu dendam. Luka yang tidak diampuni akan selalu membakar hati, membuat kita gelisah, dan mengikat kita pada masa lalu. Namun, saat kita memilih memaafkan, sebenarnya kita sedang memutus rantai itu, memberi kebebasan kepada diri sendiri untuk melangkah lebih ringan. Namun, mari kita luruskan makna. Memaafkan tidak sama dengan menerima kezaliman tanpa batas. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi korban yang terus-menerus disakiti. Memaafkan adalah pilihan hati untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi tetap menjaga martabat diri dari perlakuan zalim. Sedangkan membiarkan kezaliman adalah kelemahan yang bisa menjerumuskan kita pada kerugian yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau adalah manusia yang pernah disakiti dengan begitu kejam oleh kaumnya, dihina, dilempari batu, bahkan diusir. Namun ketika Allah memberikan kemenangan, Rasulullah tidak memilih membalas dendam, melainkan berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Itulah puncak kemuliaan memaafkan. Tidak berarti beliau setuju dengan kezaliman, tetapi beliau memilih menegakkan rahmat di atas kebencian. Dalam kehidupan rumah tangga, memaafkan pasangan yang menyakiti hati memang terasa sangat berat. Kadang kita merasa, mengapa aku yang harus memaafkan, padahal akulah yang disakiti? Pertanyaan itu wajar, karena luka yang kita rasakan nyata adanya. Namun, memaafkan bukanlah hadiah untuk pasangan yang menyakiti, melainkan hadiah untuk diri kita sendiri. Dengan memaafkan, hati kita tidak lagi terikat pada rasa sakit. Dengan memaafkan, kita memberi ruang bagi ketenangan untuk kembali hadir. Allah juga berfirman, "Balaslah kejahatan dengan balasan yang lebih baik." Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang setia. Quran Surah Fussilat ayat 34. Ayat ini mengajarkan bahwa memaafkan bisa mengubah keadaan. Kadang, dengan kelembutan hati, pasangan yang sebelumnya keras bisa luluh, dan hubungan yang retak bisa kembali terjalin. Memang tidak selalu demikian, tapi memberi kesempatan dengan hati yang lapang seringkali membuka jalan baru yang tidak terduga. Namun, perlu diingat bahwa memaafkan tidak berarti kita harus kembali pada pola yang sama. Jika pasangan terus mengulang kesalahan yang sama, jika ia tidak mau berubah,
maka memaafkan tetap bisa dilakukan di hati. Tapi melanjutkan hidup dengan cara yang lebih sehat tetap diperbolehkan dalam Islam. Memaafkan bukan berarti kita harus terus bertahan dalam luka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita untuk tidak mengulang kesalahan dengan membiarkan diri disakiti tanpa batas. Memaafkan boleh, tapi menjaga diri juga wajib. Saudaraku, pilihan antara memaafkan atau membalas selalu ada di depan kita. Membalas mungkin memberi rasa puas sesaat, tetapi akan melahirkan luka baru dan memperpanjang lingkaran kebencian. Sedangkan memaafkan mungkin terasa berat di awal, namun ia menyembuhkan hati dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Maka, jika pasanganmu menyakiti hati, bukalah ruang untuk memaafkan, bukan karena ia layak, tetapi karena Allah memuliakan hamba yang pemaaf. Namun, jika kezaliman terus berulang, jangan ragu untuk menjaga diri. Sebab Islam mengajarkan keseimbangan, memaafkan dengan hati, tapi juga melindungi diri dari luka yang sama. Pada akhirnya, memaafkan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Hanya hati yang besar yang mampu melakukannya. Dan Allah selalu bersama hati yang lapang, yang lebih memilih ketenangan daripada dendam, serta lebih memilih cahaya daripada kegelapan kebencian. Bab 4. Introspeksi diri. Jangan hanya menyalahkan. Ketika hati kita terluka oleh pasangan, perasaan pertama yang muncul biasanya adalah ingin menyalahkan. Kita merasa menjadi korban, merasa diperlakukan tidak adil, dan berharap pasangan yang berubah. Namun, seringkali kita lupa bahwa setiap kejadian dalam hidup ini tidak pernah terjadi tanpa izin Allah. Ada pesan, ada pelajaran, dan ada hikmah di balik setiap luka. Islam mengajarkan kita untuk selalu melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Sebab Allah mengingatkan dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini memberikan pemahaman mendalam bahwa perubahan yang kita harapkan dari luar sesungguhnya berawal dari dalam diri kita sendiri. Mungkin pasangan kita salah, mungkin dia menyakiti. Namun apakah kita sudah benar-benar berusaha memperbaiki sikap, tutur kata, atau cara kita mencintai? Bisa jadi tanpa sadar ada sikap keras, ucapan yang menyinggung, atau perhatian yang berkurang, sehingga melukai hati pasangan. Introspeksi diri bukan berarti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, melainkan keberanian untuk bercermin. Seperti seseorang yang melihat noda di wajahnya, lalu membersihkannya. Kita tidak bisa membersihkan noda itu jika menutup mata dari cermin. Begitu pula dengan hati dan perilaku kita. Muhasabah membuka pintu perbaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa kecerdasan sejati bukan diukur dari kecerdikan menyalahkan orang lain, tetapi dari kemampuan mengendalikan diri dan memperbaiki kekurangan. Maka, ketika pasangan menyakiti hati kita, cobalah bertanya kepada diri sendiri, apakah aku sudah menjadi pasangan yang penuh kasih dan sabar? Apakah aku sudah mendengarkan dengan hati? Atau hanya ingin didengar? Apakah aku memberi perhatian dengan tulus? Atau sekadar menuntut perhatian? Terkadang, rasa sakit justru menjadi jalan Allah untuk melembutkan hati kita, agar lebih sabar, lebih bijak, dan lebih mengandalkannya. Jangan hanya berhenti pada luka, tapi jadikan luka itu sebagai bahan bakar untuk bertumbuh. Ingatlah, menyalahkan pasangan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi introspeksi bisa membuka jalan keluar. Ketika kita memperbaiki diri,
Allah akan membukakan pintu perubahan. Bahkan bisa jadi hati pasangan pun ikut tersentuh untuk berubah. Muhasabah bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kedewasaan spiritual. Sebab orang yang berani melihat kekurangannya sendiri adalah orang yang sedang menapaki jalan menuju kemuliaan. Bab 5. Jangan bertahan dalam kezaliman. Allah sudah memperingatkan hamba-Nya dengan firman-Nya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Quran Surah Hud, ayat 113. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang para penguasa atau kaum zalim dalam masyarakat luas, tetapi juga berlaku dalam lingkup rumah tangga dan hubungan pribadi. Ketika pasangan memperlakukan kita dengan ketidakadilan, menyakiti hati, atau bahkan melanggar batas-batas yang Allah tetapkan, kita tidak dituntut untuk diam, apalagi terus-menerus bertahan. Islam tidak mengajarkan cinta buta yang membuat seorang hamba Allah rela kehilangan martabat, kesehatan jiwa, bahkan keselamatan imannya. Cinta dalam Islam adalah amanah. Sebuah pernikahan dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, cinta kasih, dan kasih sayang. Jika salah satu unsur ini hilang, terlebih jika berganti dengan kezaliman, maka pernikahan itu telah kehilangan ruh sejatinya. Bertahan dalam hubungan yang penuh luka bukanlah kesabaran yang diridai Allah, melainkan bisa menjadi bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Padahal menjaga diri adalah kewajiban seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Malik. Hadis ini menegaskan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menzalimi orang lain, dan juga tidak diperbolehkan menzalimi dirinya sendiri dengan bertahan dalam keadaan yang merusak jiwa dan raga. Ketahuilah, kesabaran bukan berarti membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Kesabaran adalah ketika kita tetap taat kepada Allah di tengah ujian, tetap menjaga akhlak meski disakiti, dan tetap berpegang pada kebenaran meski terasa berat. Tetapi kesabaran tidak berarti menutup mata terhadap kezaliman, apalagi bila kezaliman itu terus terjadi tanpa perubahan dan penyesalan dari pihak yang berbuat salah. Islam memberikan jalan keluar yang penuh hikmah. Jika pasangan terus menyakiti, tetap berbuat zalim, dan tidak mau memperbaiki diri meski sudah dinasihati dengan baik, maka pintu perpisahan bukanlah aib. Allah membuka ruang bagi talak atau khulu sebagai bentuk perlindungan. Karena dalam Islam, pernikahan bukanlah penjara yang mengikat dua insan tanpa cinta dan kasih sayang, tetapi ikatan suci yang harus membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, janganlah bertahan dalam kezaliman hanya karena takut stigma atau pandangan manusia. Ingatlah, Allah lebih mengetahui apa yang kita sembunyikan di balik senyum dan tangisan. Jika hubungan sudah jauh dari rahmat-Nya, maka menjaga diri adalah bentuk ibadah. Kadang, melepaskan lebih mulia daripada terus bertahan dalam luka. Bab 6. Doa, senjata yang tidak pernah gagal. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa tidak berdaya. Kata-kata tidak lagi cukup. Bahkan suara kita seakan hilang ditelan oleh rasa sakit yang terlalu dalam. Saat itulah doa hadir. Bukan sekadar rangkaian kata, melainkan curahan jiwa yang paling jujur. Doa adalah bahasa hati yang tak pernah salah alamat, karena ia langsung sampai kepada Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah senjata orang beriman." Hadis riwayat Hakim. Betapa indahnya sabda ini. Senjata berarti alat pertahanan, juga sumber kekuatan, dan Allah memberikan kepada kita senjata yang tidak pernah habis, tidak pernah rapuh, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Doa, ketika pasangan menyakiti hati, ketika luka terasa begitu dalam, kadang kita merasa tidak ada lagi tempat untuk bersandar. Teman mungkin bosan mendengar keluhan kita.
Keluarga pun mungkin tidak memahami apa yang benar-benar kita rasakan. Namun, ada satu tempat yang tidak pernah menutup pintu. Allah. Air mata yang jatuh di atas sajadah bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Sujud panjang di tengah malam, meski dalam keheningan, bisa menggetarkan langit. Allah berjanji dalam firman-Nya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Quran Surah Ghafir 60. Lihatlah, Allah sendiri yang mengundang kita untuk berdoa. Tidak ada syarat yang rumit, tidak ada biaya, tidak ada batasan. Cukup datang dengan hati yang tulus. Bahkan ketika kata-kata tidak lagi bisa tersusun, doa dalam bentuk air mata pun tetap sampai kepadanya. Doa bukan hanya permintaan, tapi juga pengakuan. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Kita mengakui bahwa hati kita rapuh, tapi Allah Maha Meneguhkan. Kita mengakui bahwa hidup ini penuh keterbatasan, tapi Allah tidak pernah terbatas. Maka, jangan pernah meremehkan doa. Tetes air mata di sepertiga malam bisa lebih dahsyat daripada ribuan kata nasihat. Satu doa tulus dari hati yang hancur bisa lebih kuat daripada segala usaha manusia. Doa adalah penghubung langsung antara hamba dan Rabb-Nya, tanpa perantara, tanpa jarak. Mintalah kekuatan untuk bertahan dalam ujian. Mintalah kebijaksanaan untuk memahami makna di balik luka. Mintalah petunjuk agar tidak salah memilih jalan. Dan jika memang harus berpisah demi menjaga iman dan jiwa, mintalah keteguhan hati untuk melangkah. Karena sejatinya, doa bukan hanya tentang hasil. Doa adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Saat kita menangis dalam doa, saat kita mencurahkan seluruh isi hati kepada Allah, kita sebenarnya sedang dipeluk oleh kasih sayang-Nya. Jangan ragu untuk berdoa, bahkan dalam hal yang kecil sekalipun. Sebab Allah Maha mendengar, bahkan bisikan hati yang tidak terucapkan. Dan yakinlah, doa yang keluar dari hati yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Ia akan kembali dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk ketenangan, atau dalam bentuk jawaban yang lebih indah daripada yang kita bayangkan. Maka, bawalah seluruh luka itu kepada Allah. Jangan biarkan hatimu memikul beban sendirian. Biarkan doa menjadi jembatan yang menguatkanmu, hingga akhirnya kamu menyadari, tidak ada doa yang sia-sia, dan tidak ada tangisan yang luput dari perhatian Allah. Bab 7. Bertanya, apakah harus bertahan atau melepaskan? Disinilah pertanyaan terbesar yang sering menghantui hati seseorang dalam pernikahan. Haruskah aku bertahan atau melepaskan? Pertanyaan ini bukan sekadar tentang hubungan suami istri, tetapi tentang hidup, masa depan, dan ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya." Quran Surah An-Nisa ayat 19. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam setiap kebencian, ketidaksukaan, atau rasa sakit yang kita alami, bisa saja tersimpan hikmah besar yang tidak langsung terlihat. Terkadang pasangan yang menyakiti, justru tanpa disadari, menjadi jalan bagi kita untuk belajar kesabaran, memperkuat doa, dan mendekat lebih dekat kepada Allah. Sakit hati bisa menjadi ladang pahala bila kita mampu menahan amarah, membalas dengan kebaikan, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Namun, kesabaran dalam Islam bukanlah berarti membiarkan diri terus-menerus teraniaya. Allah juga memberikan jalan keluar yang penuh rahmat. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan mencukupkan mereka masing-masing dari karunia-Nya. Quran Surah An-Nisa ayat 130. Ayat ini menegaskan bahwa perceraian bukanlah aib, melainkan pilihan terakhir ketika rumah tangga sudah tidak lagi menghadirkan kebaikan. Jika hubungan hanya menyisakan luka, kebencian, dan kezaliman yang terus berulang, maka melepaskan bisa menjadi bentuk ikhtiar untuk menyelamatkan diri.
menjaga iman, dan memulai lembaran baru dengan harapan yang lebih baik. Bertahan atau berpisah adalah keputusan besar, dan Islam tidak mengekang keduanya. Yang penting adalah cara kita mengambil keputusan itu dengan hati yang jernih, penuh doa, serta bimbingan dari Allah. Jangan pernah memutuskan dalam keadaan emosi, sebab keputusan yang diambil dalam kemarahan seringkali menyesatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menjadikan kesembuhan umatku dalam sesuatu yang diharamkan atas mereka." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa jalan keluar dari masalah rumah tangga tidak boleh ditempuh dengan cara yang haram, seperti dendam, kekerasan, atau pengkhianatan. Jika ingin bertahan, lakukan dengan kesungguhan memperbaiki, dengan komunikasi, doa, dan saling memaafkan. Jika harus berpisah, lakukan dengan cara yang Allah ridai, dengan ihsan, tanpa saling menjatuhkan. Sesungguhnya, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya dalam kebingungan. Hati yang tulus mencari petunjuk-Nya akan selalu dibimbing, entah itu menuju kesabaran yang berbuah manis, atau kepada keberanian untuk melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Maka, sebelum memutuskan, dekatkanlah diri kepada Allah. Mintalah petunjuk melalui istikharah, mohonlah ketenangan dalam setiap doa, dan yakinlah bahwa Allah selalu menyiapkan jalan terbaik. Meski terkadang, jalan itu tidak sesuai dengan rencana kita. Kesimpulannya, saudaraku, jika pasanganmu menyakiti hati, jangan terburu-buru menilai hidupmu hancur. Bisa jadi itu ujian, agar derajatmu naik di sisi Allah. Bisa jadi itu tanda, agar engkau lebih dekat kepadanya, atau bahkan tanda, bahwa ada takdir lain yang lebih baik menantimu. Ingatlah, janji Allah, maka sesungguhnya, bersama kesulitan, ada kemudahan. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu, ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah, ayat 5-6. Jangan biarkan hatimu tenggelam dalam putus asa. Karena di balik setiap luka, Allah selalu menyimpan cahaya, dan siapapun yang berserah diri kepadanya, pasti akan dituntun menuju jalan terbaik.